Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Sekarang, mari kita lanjutkan. Bidang ekonomi yang akan kita bahas hari ini adalah bidang pertambangan, kemudian bidang industri, bidang perdagangan, dan bidang jasa. Kita mulai dengan membahas aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Perlu kalian ketahui kalau kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau kita singkat migas, serta barang tambang lain yang sifatnya non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Selanjutnya, kita bahas aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan upaya mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dengan kata lain, bidang industri ini berkaitan erat dengan aktivitas produksi di pabrik. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Anak-anak pintar, potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembanglah aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Produsen bisa secara langsung menjual hasil produksinya kepada konsumen atau bisa juga melalui perantara seperti pedagang besar atau grosir, agen, maupun pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara ini dikenal dengan sebutan ekspor-impor. Ekspor yaitu kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri.
Kalau impor, yaitu kegiatan mendatangkan atau membeli barang dari negara lain atau dari luar negeri. Yang terakhir, yaitu aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas ekonomi di bidang jasa antara lain adalah transportasi, baik transportasi darat, laut, maupun udara. Tidak bisa dipungkiri kalau kita sangat memerlukan bantuan orang lain untuk memperlancar perpindahan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Semua bidang ekonomi lainnya juga sangat membutuhkan adanya transportasi, terutama pada kegiatan ekonomi berupa distribusi atau penyaluran. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain adalah jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Ada supir, kurir, jasa laundry, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Nomor 1, tuliskan masing-masing 3 contoh aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, bidang industri, bidang perdagangan, dan bidang jasa. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan ekspor dan impor. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat, termasuk kita, hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keragaman yang bisa kita lakukan? Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Kita bahas mulai dari toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut. Yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Kemudian, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Selanjutnya, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Kemudian hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Yang keenam, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Yang ketujuh, menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Selanjutnya,
toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan pada ciri fisik tersebut disebut sebagai ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Sikap toleran dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Kemudian, toleransi dalam keragaman sosial dan budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita, sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Contoh tindakan yang mencerminkan toleransi dalam keragaman sosial dan budaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk Indonesia. Yang ketiga, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Keempat, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Yang kelima, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Keenam, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Ketujuh, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Yang terakhir, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Anak-anak pintar, Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial tanpa memandang siapa yang lebih tinggi kedudukannya. Karena antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, baik dalam hukum maupun dalam pemerintahan. Di masa modern seperti sekarang ini, perempuan pun memiliki hak untuk menduduki kursi pemerintahan. Begitu pula dengan laki-laki. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Jadi kita bisa berteman dengan siapa saja. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hak berpendapat. Yang ketiga, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka kita harus menolongnya. Tugas yang harus kalian kerjakan sekarang. Tuliskan informasi baru yang kalian dapatkan dari materi mengenai toleransi dalam keberagaman. Pak Warta yakin kalian pasti menemukan beberapa informasi penting yang baru kalian dapatkan pada saat
tadi Pawarta menyampaikan informasi atau menyampaikan materi mengenai toleransi dalam keberagaman. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pawarta sampaikan pada hari ini. Pesan Pawarta, bertemanlah dengan siapa saja tanpa memandang ras, suku, agama, dan adat istiadat. Namun ingat, miliki dan terapkanlah sikap toleransi antar teman agar kita hidup rukun berdampingan. Akhir kata dari Pawarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.